Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey With. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai potensi suku bunga berkepanjangan dan dampak terhadap keuangan pribadi. Untuk topik kali ini saya mengambilnya berdasarkan dari berita-berita yang sudah ada bahwa saat ini sudah ada dua negara yang secara teknis terkonfirmasi mengalami resesi, yaitu negara Inggris dan Jepang. Kedua negara ini termasuk negara maju dan dengan secara teknis masuk ke dalam jurang resesi, maka sudah bisa dipastikan bahwa perekonomian global secara keseluruhan memang tidak baik-baik saja. Dengan inflasi yang terus mengalami peningkatan, tentunya juga menyebabkan suku bunga akan terus bertahan di tingkat yang tinggi sampai inflasi turun. Tidak hanya dari kedua negara itu saja, juga dari negara-negara lain, seperti Cina dengan kondisi krisis utang dari bidang properti, kemudian Amerika Serikat dengan perekonomian yang tetap resilience atau tetap kuat, meskipun The Fed sudah menaikkan tingkat suku bunga menjadi sangat tinggi, tapi inflasi tidak kunjung turun. Sampai saat ini inflasi masih di sekitar 3%-an, jauh di atas dari target The Fed sebesar 2%. Jadi bisa dipastikan bahwa kondisi dari suku bunga akan terus tinggi selama jangka waktu tertentu. Mungkin sampai pertengahan tahun atau sampai akhir tahun atau bahkan mungkin tahun depan juga masih dalam kondisi yang sama, kita tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bagaimana dampaknya terhadap keuangan pribadi kita masing-masing. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar keuangan. Pertama-tama, kita bahas dulu mengenai suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank, sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suku bunga tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama itu ada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melambat, seperti narasi yang sudah saya utarakan di awal bahwa dengan kondisi inflasi yang mengalami peningkatan sudah dapat bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat. Kemudian tensi ketegangan geopolitik yang meningkat, ini seringkali kita dengar dari berita-berita adanya perang dari Ukraina-Rusia, kemudian perang Israel-Palestina, kemudian juga ada perang-perang lainnya yang mengganggu rantai pasok, khususnya minyak sebagai komoditas, sehingga harga minyak menjadi bergejolak. Tentunya ini juga mengakibatkan tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan atau bahkan tetap dalam kondisi yang tinggi karena inflasi tidak bisa diturunkan. Kemudian suku bunga di negara maju yang higher for longer. Ya, seperti yang sudah saya bilang bahwa di negara maju suku bunga tetap dipertahankan dalam kondisi yang tinggi sehingga berpengaruh kepada yang keempat, yaitu kenaikan suku bunga global diikuti dengan kenaikan tenor jangka panjang yield obligasi pemerintah negara maju. Nah, dengan kenaikan tenor jangka panjang yield obligasi pemerintah negara maju, ini mengakibatkan arus modal asing keluar dari negara berkembang ke negara maju, terutama dari Indonesia, di mana di Indonesia sendiri sangat bergantung kepada pendanaan dari luar. Dengan pendanaan dari luar, Indonesia bisa menyeimbangkan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian juga mempertahankan untuk neraca devisa sehingga bisa untuk dipertahankan menjaga kestabilan ekonomi. Nah, tapi dengan tingkat suku bunga yang tetap berada tingkat yang tinggi,
menyebabkan tenor jangka panjang yield obligasi pemerintah negara maju mengalami kenaikan, tentunya mengalami arus keluar, arus dana ditarik keluar. Lebih baik ditempatkan di negara maju dibandingkan negara berkembang karena profil risiko di negara maju jauh lebih stabil dibandingkan di negara berkembang. Kurang lebih itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan suku bunga tetap tinggi dan kemungkinan bisa dalam jangka waktu yang lama. Kita tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, kemungkinan besar suku bunga akan tetap berada dalam kondisi yang tinggi. Kita bisa melihat di Indonesia sendiri bagaimana tingkat suku bunga sampai saat ini masih tetap sekitar 6%-an. Tidak mengalami penurunan. Bahkan kalau misalnya kondisi yang terburuk berlanjut, bisa-bisa akan mengalami kenaikan tingkat suku bunga. Tentunya itu tidak diharapkan. Sekarang kita lihat, kita akan membahas mengenai mekanisme suku bunga dan pasar keuangan, di mana ada peran dari Bank Sentral untuk menentukan suku bunga itu sendiri. Di Indonesia, Bank Sentralnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memiliki 5 peran. Peran pertama, yaitu Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework, di mana dalam framework tersebut atau dalam kerangka targeting inflasi, itu Bank Indonesia menetapkan kurang lebih antara 3-4%. Lebih cenderungnya adalah sekitar 3%, plus minus 3%. Kemudian yang kedua, peran dari Bank Indonesia yaitu menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun arsitektur perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II, yang tentunya secara intinya adalah memperkuat sektor perbankan sebagai pilar utama dalam sektor keuangan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat, antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real-time atau dikenal dengan nama RTGS, Real-Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai Lender of the Last Resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis
guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi ini mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi ini dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LOLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Dari kelima peran tersebut, bisa disimpulkan bahwa Bank Indonesia itu sangat berpengaruh dalam kebijakan moneter. Dengan kebijakan moneter yang perlu untuk diperhatikan, ini sangat berdampak kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan kebijakan moneter yang tepat, tentunya perekonomian Indonesia bisa melangkah ke langkah yang lebih baik. Ini terbukti di mana dalam kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan, Indonesia masih tetap mampu bertumbuh sekitar 4-5%. Ya memang tidak bisa setinggi yang diharapkan, bisa 6-7%. Tapi dalam kondisi seperti ini, 4-5% tetap mengalami pertumbuhan itu merupakan suatu hal yang bagus. Karena itu, kita perlu mengapresiasi dari kebijakan Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak terhadap pinjaman, bagaimana suku bunga berkepanjangan mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman. Tentunya ini bisa kita saksikan sendiri. Kita melihat dari mungkin dari kartu kredit, dari KPR, itu bunga yang harus kita bayarkan cenderung lebih tinggi. Dengan kondisi saat ini, di mana tingkat suku bunga sebesar 6%, biasanya suku bunga pinjaman yang diberikan itu pastinya jauh lebih tinggi. Bisa 10%, 12%, atau bahkan 20%. Tentunya itu tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Tapi tentunya dengan implikasi dari tingkat suku bunga yang tinggi sangat berpengaruh kepada kita ketika kita menggunakan pinjaman. Ketika kita mengambil pinjaman, kita menggunakan kartu kredit, kita mengambil KPR, tentunya ini akan mempengaruhi kita. Apalagi KPR-nya itu dengan menggunakan tingkat bunga yang bersifat floating atau mengambang, di mana itu mengikuti tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadinya, ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan atau berada dalam tingkat yang tinggi, sudah pasti bunga yang harus kita bayarkan untuk membayar cicilan KPR itu sudah pasti lebih tinggi. Apalagi KPR tidak hanya dalam waktu yang pendek. Biasanya, ketika kita mengambil KPR cenderung mengambil dalam tempo waktu yang cukup lama. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, atau 30 tahun. Dengan waktu yang cukup lama tersebut, ketika mengalami tingkat suku bunga yang tinggi, tentunya ini akan memberatkan bagi kita sebagai pengguna dari KPR tersebut. Ketika kita membayarkan bunga, kita membayarkan cicilan, sudah pasti akan sangat terpengaruh. Kemudian kita akan membahas mengenai investasi dan portofolio keuangan. Nah, bagaimana dampak suku bunga tinggi terhadap investasi. Oke, untuk investasi ini kita akan membahasnya secara pelan-pelan. Saya akan mulai dari saham. Untuk tingkat suku bunga terhadap saham itu memiliki korelasi yang negatif. Bisa dikatakan dengan korelasi yang negatif ini, ketika tingkat suku bunga tinggi, maka saham cenderung turun. Biasanya seperti itu dalam kondisi yang normal. Walaupun dalam kondisi saat ini, kita bisa melihat indeks harga saham gabungan saat ini berada di sekitar 7.200-an. Bisa dibilang cukup tinggi dengan tingkat suku bunga yang masih tetap di kisaran 6% ini. Biasanya, dengan tingkat suku bunga yang tinggi seperti ini, cenderungnya adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG itu di sekitar 6 ribuan atau bahkan mungkin lebih rendah. Tapi cenderungnya adalah di sekitar 6 ribuan, di bawah 7 ribu lah. Tapi dengan kondisi saat ini, memang cenderung anomali. Dan oleh karena itu, ini harus dilihat dalam jangka waktu yang mungkin lebih panjang lagi. Kita harus melihat bagaimana dampak secara jangka panjang terhadap saham. Untuk jangka pendeknya,
mungkin tidak terlalu terasa. Tapi, bila kita memperhatikan bagaimana dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang cenderung mengalami penurunan, ini sebenarnya satu indikasi atau satu tanda bahwa perekonomian di Indonesia itu mulai melambat. Ini terlihat dari perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan laba, mungkin harus melakukan efisiensi, adanya mungkin penurunan tenaga kerja, atau mungkin ada aspek-aspek lain yang harus dilakukan untuk bisa menjaga agar tingkat laba bisa dipertahankan atau tidak turun terlalu dalam. Nah, itu adalah dampak di saham. Kemudian dampak di obligasi. Nah, untuk dampak di obligasi, ini terbagi. Untuk obligasi yang sudah keluar terlebih dahulu, ini tentunya menjadi korelasi yang negatif, hampir sama seperti saham. Mengapa? Karena kupon atau tingkat bunga yang ditawarkan oleh obligasi yang sudah keluar atau sudah dirilis terlebih dahulu sebelum peningkatan tingkat suku bunga, tentunya menjadi tidak menarik. Oleh karena itu, harga dari obligasi tersebut akan mengalami penurunan agar investor bisa lebih tertarik. Sementara, untuk obligasi yang baru diterbitkan setelah tingkat suku bunga yang tinggi tersebut ditetapkan, tentunya memiliki kupon atau tingkat bunga yang jauh lebih tinggi, sehingga menjadi satu bentuk tarikan juga bagaimana kita sebagai investor bisa mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang sebelum tingkat suku bunga ditetapkan. Nah, dari dua instrumen ini sebenarnya bisa kita lihat bagaimana strategi untuk mengelola portofolio investasi. Kali ini saya akan baginya untuk fokus di saham terlebih dahulu. Jika misalnya kita sebagai investor benar-benar hanya memiliki portofolio yang berfokus kepada saham, tentunya ini menjadi satu ujian, satu tes bagi kita bagaimana kita tetap percaya terhadap penilaian kita terhadap saham-saham yang telah kita anggap ini investasi yang tepat. Nah, dengan penilaian tersebut, kita mungkin bisa melakukan evaluasi. Apakah dengan tingkat suku bunga yang tinggi ini mempengaruhi kinerja perusahaan? Seberapa besar dampak yang diberikan? Apakah dengan dampak dari tingkat suku bunga yang tinggi tersebut menyebabkan perusahaan menjadi goyah, sehingga mengakibatkan kita perlu untuk mengkaji ulang portofolio investasi kita, apakah kita perlu menggantinya dengan investasi perusahaan lain? Nah, itu adalah poin-poin yang harus kita perhatikan. Sebagai seorang investor saham, tentunya kita harus juga memperhatikan barangkali ada saham-saham lain yang sebelumnya itu terlalu mahal, tapi karena tingkat suku bunga yang tinggi, harga saham perusahaan tersebut menjadi turun dan kita bisa untuk membelinya. Menjadi satu kesempatan juga. Nah, tentunya kita harus memperhatikan juga dengan budget kita. Apakah kita memiliki dananya? Apakah dengan kondisi tingkat suku bunga yang tinggi seperti ini, apakah kita bisa untuk berinvestasi? Tentunya banyak faktor yang harus diperhatikan. Tapi yang paling penting adalah analisis fundamental dari perusahaan yang kita miliki, analisis fundamental dari perusahaan yang kita incar atau kita lihat sebagai ini perusahaan yang bagus, tapi sebelumnya itu kita tidak beli. Dan juga kita harus pastikan kita memiliki budgetnya, kondisi keuangan kita sendiri. Ini adalah aspek di mana kita sebagai investor saham, dalam arti kita hanya memiliki portofolio investasi dalam bentuk saham. Kemudian kita lihat, kita juga memeriksa bagaimana untuk portofolio investasi yang hanya berfokus kepada obligasi. Nah, untuk obligasi sendiri, ini sebenarnya lebih kompleks karena investor obligasi memiliki kecenderungan biasanya kepada passive income, yaitu melalui dari pendapatan dari bunga. Nah, dengan tingkat suku bunga yang tinggi, tentunya aspek yang perlu dilihat pertama adalah tingkat bunganya. Ketika ada obligasi baru muncul,
kalau diterbitkan, biasanya itu lebih sedikit. Apalagi kalau untuk obligasi korporasi atau perusahaan. Untuk obligasi negara tentunya itu menjadi sangat menarik. Sudah pasti itu menjadi satu instrumen yang cukup bagus. Tapi untuk obligasi korporat, untuk obligasi korporasi perusahaan, tentunya biasanya lebih jarang untuk dikeluarkan. Oleh karena itu perlu untuk menimbang lebih jauh lagi. Kalau misalnya ada, biasanya itu menjadi satu kesempatan yang bagus juga. Untuk obligasi yang sudah ada, yang sudah keluar sebelumnya, tentunya ini menjadi satu pertimbangan. Apakah sebaiknya kita perlu untuk mengkaji ulang, mengevaluasi kembali, atau kita biarkan saja? Ini tergantung kepada preferensi dari setiap investor. Bila misalnya investor yang memang berfokus kepada penghasilan pasif dari obligasi berupa bunga, kupon yang diberikan, tentunya dengan penurunan harga obligasi bisa menjadi satu kesempatan. Jadi ketika misalnya nanti tingkat suku bunga mengalami penurunan, harga obligasi menjadi naik, bisa dijual. Mungkin ada yang seperti itu. Atau memang ya harganya turun, jadinya bisa menambah jauh lebih banyak. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya memang berfokus kepada obligasi yang baru diterbitkan, ya, itu juga bisa menjadi satu strategi yang baik. Memang cukup kompleks. Oleh karena itu, perlu memperhatikan bagaimana sisi investor tersebut menilai dalam investasi obligasi. Kemudian, yang strategi berikutnya adalah untuk mengelola portofolio investasi yang secara konservatif. Konservatif di sini berarti lebih ke arah moderat sebenarnya. Moderat ini berarti memiliki investasi di saham maupun di obligasi. Anggaplah porsi kepemilikannya itu 50-50. Nah, dengan komposisi 50-50, berarti ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, saham sudah pasti turun. Sementara untuk obligasi, sudah pasti yield-nya akan tinggi. Yield di sini berarti adalah tingkat kuponnya akan tinggi. Nah, ini bisa dilakukan penyeimbangan. Jadi ketika saat obligasinya mengalami peningkatan secara yield-nya, kelebihan tersebut bisa direinvestasikan ke saham. Kemudian ketika nanti tingkat suku bunga turun, saham mengalami kenaikan, obligasi mengalami penurunan, bisa dilakukan sebaliknya. Jadi dari saham bisa dijual untuk bisa disusun ulang dan direinvestasikan ke obligasi. Nah, kurang lebih itu adalah strategi-strategi yang bisa digunakan, tapi tentunya balik lagi kepada profil risiko dari setiap investor. Kemudian kita akan bahas mengenai keuangan pribadi dan pengelolaan utang. Mengapa ini menjadi penting? Karena sebelum kita bisa untuk menilai dari tingkat suku bunga yang mengalami peningkatan, tentunya pasti ada dampak kepada kita. Bagaimana mungkin sebelumnya kita berutang, kita menggunakan kartu kredit, kita memiliki pinjaman, dengan tingkat suku bunga yang mengalami peningkatan tentunya sudah pasti akan membebani kita. Oleh karena itu, kita perlu mengelola utang kita dan beban keuangan di tengah tingkat suku bunga yang tinggi ini dengan bijak. Yang pasti, saya bisa menyarankan untuk bisa segera melunasi. Mungkin untuk cicilan KPR mungkin cukup sulit karena itu memiliki tenor waktu yang bersifat jangka panjang. Bisa juga mungkin untuk melakukan refinancing atau pembiayaan kembali sehingga kita bisa mencari tingkat suku bunga yang lebih rendah. Tujuannya tentu saja agar kita bisa memiliki keringanan dalam membayar bunga, membayar cicilan KPR. Atau misalnya di kartu kredit. Nah, biasanya menggunakan kartu kredit itu mungkin sebelumnya membayar berdasarkan pembayaran minimum. Nah, dengan tingkat suku bunga yang tinggi, sudah pasti bunga yang dikenakan akan lebih tinggi.
Nah, cobalah untuk membayar secara full, bayar lunas, sehingga tentunya bisa untuk mengurangi tingkat bunga yang harus dibayarkan. Nah, kemudian kita perlu untuk melihat anggaran kita, anggaran pengeluaran kita, bagaimana kita mengalokasikan dana kita. Mungkin ada saat yang tepat kita perlu meningkatkan tabungan kita perlu mengurangi pengeluaran kita. Ya, dengan mengurangi pengeluaran tersebut ya berarti kita bisa untuk mengurangi utang, pinjaman, dan kita menambah untuk tabungan atau untuk investasi kita. Nah, dengan strategi-strategi yang sebenarnya sederhana, tapi itu penting. Yang kemudian yang harus diperhatikan adalah konsistensinya. Karena tingkat suku bunga yang masih tinggi ini dan kemungkinan akan berlangsung cukup lama, mungkin paling nggak sampai akhir tahun ini kita masih melihat tingkat suku bunga yang tinggi. Ya tentunya kita perlu secara konsisten mengatur keuangan kita. Karena siapa lagi yang akan mengatur keuangan kita selain kita sendiri. Makanya itu kita perlu perencanaan keuangan yang baik dan kita perlu untuk memperhatikan bagaimana keuangan kita bisa menjaga kita. Kita bisa membuat dana darurat, kita bisa untuk bahkan memiliki proteksi seperti asuransi. Kemudian kita bisa untuk berinvestasi untuk bisa menghadapi tingkat suku bunga yang tinggi tersebut. Pada akhirnya, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki satu keinginan, memiliki satu mindset yang tepat, memiliki satu pemikiran tepat mengenai bagaimana kita mengelola keuangan kita. Demikian pembahasan dalam podcast kali ini. Bila ada tanggapan atau komentar, bisa langsung tuliskan dalam kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai, dan sampai jumpa dalam konten-konten keuangan lainnya.